dipersembahkan oleh tak dapat dipungkiri, sektor industri atau korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi di sisi lain, lahirnya industri juga melahirkan terjadinya dua model ekonomi yang bertolak belakang di dalam suatu area. Di satu sisi, industri memunculkan perusahaan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun di sisi lain, kehidupan masyarakat sekitarnya berjalan lambat, bahkan jurang kemiskinan masyarakat malah semakin menganga. Lahirnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan memberikan angin segar bagi bangkitnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Selama ini telah banyak perusahaan menyadari dan memahami arti pentingnya CSR. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi semata, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan dana CSR pada kenyataannya masih banyak mengalami masalah. CSR yang seharusnya menyatu dengan misi perusahaan, tak sedikit pengelolaannya tidak tepat sasaran. Untuk itulah, diperlukan pengelolaan CSR secara profesional sehingga dapat mencapai kesejahteraan sosial masyarakat sekitar perusahaan yang sesuai dengan harapan dan misi perusahaan. Selamat malam pemirsa dan selamat malam para hadirin di studio Metro TV. Saya Nadia Mulia mengucapkan selamat bergabung dalam Managing the Nation Leadership Challenge Series. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu Managing the Nation pernah mengangkat mengenai asuransi. Asuransi adalah sesuatu yang dianggap masih sebagai suatu pilihan dan belum sebagai sebuah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Jadi Anda bisa membayangkan betapa potensialnya apabila perusahaan asuransi bisa mengedukasi lebih dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia akan pentingnya memproteksi diri terhadap ketidakpastian. Untuk ini, perusahaan asuransi harus selalu bisa mendengar dan memahami kebutuhan para nasabahnya, karena nasabah adalah raja. Dan saya akan membuka segmen kali ini dengan kutipan dari guru manajemen sejagat, Peter Drucker, mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada negara yang miskin di dunia. Yang ada hanyalah negara yang salah kelola atau mismanage. Pegawan Manajemen Indonesia Tanri Abeng menambahkan, negara hanya akan sebaik pemimpinnya, dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilihnya. Untuk itu langsung kita sambut the host of Managing the Nation, Tanri Abeng. Baik ya, Nadia. Ya, pertama-tama dalam perspektif Managing the Nation, negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, masyarakat membutuhkan jaminan untuk hidup sebagai bagian dari kemakmuran yang berkeadilan itu. Jaminan solusinya adalah bekerja, tapi banyak hal yang tidak bisa diprediksi terlebih dahulu. Kecelakaan, bencana alam, kerugian material, dan kematian bisa saja mendatangi siapapun, kapanpun dan dimanapun. Bahkan itu yang pasti. Nah, untuk itu dibutuhkan pertanggungan. Diperlukan lembaga yang bisa menanggung semua ketidakpastian itu secara aman dan terpercaya. Bahkan untuk dunia usaha, pekerjaan dan hidup di hari tua pun, lembaga penjamin seperti ini dibutuhkan setiap orang. Perusahaan asuransi hidup karena trust. Dan trust itu datang dari track record, dan kredibilitas dari sebuah perusahaan asuransi. Nah, malam ini kita menghadirkan seorang pimpinan puncak atau CEO dari sebuah perusahaan asuransi multinasional yang sangat terkenal, memiliki track record terbesar di Indonesia.
semboyan dari perusahaan ini adalah always listening, always understanding. Artinya perusahaan ini selalu mendengarkan dan memahami nasabahnya, karena nasabah adalah raja. Nah, sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, tentu transparansi serta kepedulian terhadap masyarakat di negara tempat ia beroperasi ikut menentukan tingkat kepercayaan dan kredibilitasnya itu. Karena itu kita juga akan mendengar ulasan tentang corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dari perusahaan ini, khususnya apa saja yang telah dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Malam ini kita beruntung dapat menghadirkan Mr. William Kwan, pimpinan puncak atau CEO dari Prudential, yang merupakan perusahaan terkemuka di dunia dan terbesar di Indonesia. Kita sambut saudara Mike. So, Mr. Kwan, as a very successful multinational corporations, you must have been very, very lucky to have an established so-called vision, value, structure system, and of course, human resources, yeah? Can you elaborate a little bit? How do you realize your vision and value in the context of management of your enterprise in Indonesia? Thank you, Pak Tanwi. Firstly, selamat malam, and thank you for this invitation. Prudential believes strongly in our corporate credo of always listening and always understanding. Yeah. Everything Prudential does, be it in product design, customer programs, customer facilities, automations, and standards are all centered around our customers and customers' needs. We make concerted efforts through formal and informal channels like focus group discussions, surveys, social media to listen to our customer needs. And it is this ability to listen to the customer needs that we are able to very quickly and also effectively engage our penetration strategy into the country. Do you train your people to be a good listener and a good understanding? Yes, I think, again, that's a very important part of our corporate culture. Right. Again, we always believe it is through listening that we get to know ourselves better, and by knowing ourselves and the customers better, we can design products and services that caters to the customer's needs. But you know, listening to the voice and the desire of customer is not an easy job. What mechanism do you do to allow you to really understand your customer? I think, as I said, we engage, we make concerted efforts through formal and informal channels to listen. And of course, with our international experience as well, we are able to localize a lot of our, I would say, best practices to the local needs. And with that ability to listen and to adapt things quickly, we are able to penetrate very quickly into the marketplace. Jadi Pak Tani, sekarang kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa, untuk itu pastikan terus menyaksikan Managing the Nation with Tanwi Abeng. Kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh pakai Telkomsel, nggak usah ganti kartu. Tarifnya semurah telepon lokal Arab Saudi. Telepon kita naik cuma Rp6.000. SMS cuma 900. Alhamdulillah. sebuah pengalaman baru merasakan Indonesia yang sesungguhnya. Di mana segala yang terbaik dari bangsa ini kami hadirkan sebagai layanan terbaik dalam armada baru. Garuda Indonesia Experience. Biar tue gini, ayah mah tenang main sama cucu. Jangan deh nyusahin anak, apalagi minta duit. Ayah kan punya jam sostek.
Untung ikut jam sostek. Ada jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan banyak untung-untung lainnya. Bisa buntung tua kagak punya jam sostek. Untung ikut jam sostek. Pakai Telkomsel, gak usah ganti kartu. Tarifnya semurah telepon lokal Arab Saudi. Telepon kita naik cuma Rp6.000. SMS cuma 900. Alhamdulillah. Sebuah pengalaman baru merasakan Indonesia yang sesungguhnya. Di mana segala yang terbaik dari bangsa ini kami hadirkan sebagai layanan terbaik dalam armada baru. Garuda Indonesia Experience.